Kita lanjutkan kembali diskusi kita, pemirsa. Ini pertanyaan yang harus dijawab Pak Martin sama Prof. Hamdi ya. Yang pertama, sebenarnya kalau kita melihat sosok Hasyim, kan tidak bisa juga dilepaskan dari Partai Gerindra itu sendiri. Mau itu personal statement atau mewakili partai, sepertinya agak sulit, Prof. Pak Martin. Ya kan? Bagaimana Anda menilainya? Ya betul, makanya kalau saya menyarankan ke Pak Hasyim, memang harus lebih hati-hati bicara, termasuk di pemilihan kata. Karena beliau kan juga wakil ketua Dewan Pembina Gerindra kan, dan sosok mungkin paling powerful setelah Prabowo di Gerindra. Tapi mengerti dong perasaannya ketika kondisi ini, statementnya tadi saya bacakan dalam suasana hati yang memang tidak nyaman kan? Iya betul, tapi menurut saya ya kan ini sudah selesai, bahwa rakyat sudah menentukan pilihan bahwa ya eksekutif dikomandoi oleh Jokowi dan juga misalnya parlemen kemarin katakan didominasi oleh kubu merah putih ya. Walaupun saya punya catatan, saya sebagai warga Pak Martin ya, buat saya kok merah putih dinominasi mereka aja, saya kan juga boleh merah putih. Kita semua merah putih maksud saya, termasuk tapi juga. Kata selesai itu katanya Pak Sugeng, kata Pak Martin itu baru masuk ronde kedua nih. Enggak, maksud saya tuh begini ya. Banyak orang menakut-nakutkan begini. Ini adalah apa akan terjadi sebuah divided governance yang akan atau mengatakan alienated governance dia bilang. Pemerintahan yang kesepian dan tidak ada backup sama sekali dari parlemen ataupun kecil sekali. Saya mengatakan begini, kan coba kita baca betul-betul konstitusi kita dan sistem yang kita pilih, kita betul-betul check and balances ya. Ya, secara dalam katakan bisa sesempurna begini check and balancesnya. Bahkan bisa sebenarnya bahwa mau 100% pun nggak ada masalah. Parlemen itu dikuasai oleh kubu lawan, nggak masalah, gitu ya. Karena kenapa? Sehebat-hebatnya oposisi di parlemen itu, ya, dia tidak akan bisa menjatuhkan. Karena ini tidak sistem parlementer yang ada mekanisme mosi tidak percaya itu. Artinya sebenarnya juga Pak Jokowi artinya nggak usah khawatir. Bahkan 100% pun di sana, ya. Karena fungsinya tetap adalah satu penyeimbang, pengontrol, ya, counterpart, katakanlah seperti itu ya. Jadi pemerintah membuat perencanaan kan ya. Terus dia minta pendapat juga ke DPR apakah ada setuju gitu. Jadi ke depan menurut saya nggak usah takut ya. Tapi kalau sudah begitu jangan berharap dapat kursi di eksekutif dong ya. Karena kan tempatnya sudah. Iya maksud saya nggak apa-apa. Ini justru pembelajaran yang bagus. Jadi bahwa politik kita jelas gitu loh. Jadi ada orang yang memang influencing policy katakanlah seperti itu ya, dan menjadi counterpart di Senayan gitu ya. Di situ fungsi politik itu dimainkan. Gitu. Tapi kalau ini kan eksekusi nih. Betul. Iya. Gitu. Ini saya juga mau tahu nih sebenarnya isi jeroannya Gerindra itu yang paling pegang kekuasaan di partai Anda itu apakah Pak Prabowo atau Pak Hasyim sebenarnya? Yang pegang kekuasaan adalah kader-kader Gerindra itu sebenarnya. Bahasa politisi nih, tingkat tinggi nih. Sedap. Sebab kalau yang pegang kekuasaan, kalau yang pegang duit siapa Pak? Kader-kader Gerindra ini mengatakan tidak harus begini, ya ngalah juga. Pembina pun ngalah juga. Nah, sebenarnya dalam konstitusi kita sudah diatur tidak mudah menjatuhkan presiden. Dalam sistem presidensial kita, kalau tidak ada 5 alasan, alasannya adalah presiden korupsi. Betul. Nah ini mudah-mudahan Pak Jokowi jangan terlibat kasus bus Transjakarta. Kalau dia terlibat, habislah dia. Karena DPR-nya kuat. Ini ancaman kan, juga nih? Enggak, karena DPR-nya sudah kuat gitu. DPR-nya kuat. Kan gitu. Calon Komisi 3 juga nih kayaknya. Nah yang kedua adalah penyuapan, jangan menerima suap. Ketiga adalah jangan mengkhianati negara. Keempat adalah jangan sampai membuat perbuatan tercela dan pidana yang berat gitu. Nah, kalau selama itu tidak dilakukan presiden, nggak ada yang perlu ditakuti. Nah, kalaupun misalnya presiden melakukan sesuatu yang diduga, ada 5 tadi, itu DPR harus bersidang. Dan 2/3 harus hadir. Lalu keputusan 2/3 dari yang hadir. Lalu nanti sesudah disepakati diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi selama 3 bulan. Mahkamah Konstitusi kalau menyatakan tidak betul, selesailah semua ini. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi menyatakan betul, maka MPR sidang lagi DPR. Lalu kemudian masuk ke MPR lagi, MPR 3/4. 3/4 harus hadir dan keputusan 2/3 dari 3/4. Jadi dari sini saja pun konstelasinya kan kita sudah lihat. Tapi apa bukannya begini Pak Sugeng, kalau melihat
hawa-hawanya ya, gejala-gejalanya. Kok selama 5 tahun ke depan sepertinya kita hanya akan nonton pertarungan politik saja nih antara eksekutif dengan legislatif nih. Iya. Secara normatif kan begini. Dalam dengan bahasa penyeimbangan tadi ya. Persis, nanti terus kita masuk wilayah praksis kan gitu. Secara normatif jelas 3 tugas ya, legislasi, budgeting, sama controlling melalui mitra kerja dan departemen dan sebagainya. Itu secara normatif. Lihat hasil-hasil itu apakah bermuara ke situ, tidak. Bahkan ketiganya itu sebetulnya merupakan tugas utama dari legislatif. Tidak bermuara kepada apa yang disebut tadi oleh Bung Martin. Justru bisa di-impeach kalau melakukan hal-hal di luar yang setiap hari dikontrol oleh legislatif tadi. Artinya begini, bahwa aura yang terjadi, suasana dan sebagainya, ini biasalah. Ini suasana yang malah merupakan, kalau boleh dikata, entah itu namanya jamu atau pil yang menyehatkan bagi kekuasaan eksekutif ini, supaya betul-betul merancang program dan sebagainya yang memang betul-betul. Karena pil memang pahit ya. Memang pil itu memang pahit. Kenapa? Saya kira semua paham, siapapun pemerintahan baik Pak Jokowi JK hari ini maupun kalau yang jadi adalah Prabowo Hatta waktu itu akan menghadapi problem-problem yang sungguh luar biasa. Ini bukan menakutkan ya. Situasi ekonomi kita tidak mudah loh. Ya. Tapi dari sisi pembelajaran politik, edukasi politik kepada publik, bukankah ini sebagai suatu keteladanan yang tidak baik ketika para elit memberikan contoh seperti ini? Persis. Kalau politik lantas dibawa pada aras sifatnya personal, lantas melakukan kegiatan-kegiatan. Kenapa? Kegiatan-kegiatan yang apalagi dengan bahasa-bahasa sinikal secara kekuasaan sekalipun. Karena ujung-ujungnya nanti bisa kena juga pasal apa mau kudeta, mau apa dan sebagainya. Dan itu ada pasal-pasal tertentu. Sebaiknya, lagi-lagi sebaiknya, semua adalah ditumpahkan pada politik kelembagaan. Tadi Profesor Hamdi sudah mengemukakan dan juga Bung Martin, bahwa legislatif ya fungsinya itu. Perkuatlah itu dengan kemampuan-kemampuan yang hebat di situ. Disitulah berdebat sampai pagi sehingga keluar inilah persoalan yang memang harus dihadapi. Kalau gitu tolak itu misalnya budget soal hal-hal tertentu. Nah itu yang jauh lebih penting. Prof, Anda akan komentari di segmen berikutnya ya. Kita interupsi lagi segmen ini. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.